3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mulk ayat 1 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Balil ladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syariqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dolalin kabir. Qalu wa qalu law kunna nasma'u aw na'dilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anandaken Alvaro. Masya Allah, alhamdulillah, kita telah mendengarkan tasmi Anandaken Alvaro, yaitu surah Al-Mulk ayat 1 sampai 12. Selamat datang Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Salmiah dan juga para undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam rangka tasyakur hatam juz amma dan pemberian penghargaan kepada santri tadarus juz 10, juz 20 dan juz 30, sekaligus pembagian LPS santri-santri TPA Arafah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita dan teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah, yaitu Ibu Profesor Dr. Siti Salmiah Dahlan. Yang kami hormati Bapak RW, yaitu Bapak Nur Jamil SEMM. Semoga nggak salah gelarnya Pak. Yang kami hormati Kepala TPA Arafah, yaitu Bunda Dewi Fiberti SSI APT. Yang kami hormati Ketua Dewan Pendidikan Bunda Jubaidah Siregar SESI APT, dan juga yang kami hormati para Dewan Guru TPA Arafah, yang kami hormati para orang tua santri TPA Arafah, dan juga yang kami hormati para undangan, yaitu ibu-ibu dari Asakina dan juga Ketua Asakina Ibu Frida, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu anak-anak kami tercinta yang kami sayangi, para santri TPA Arafah. Ayah dan bunda yang berbahagia, marilah kita buka acara pagi ini dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ala hajiniyah waliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah kita telah membuka acara kita dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar sampai selesai. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan, dan telah kita buka bersama tadi dengan membaca suratul Fatihah. Yang kedua, tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh santriwan dan santriwati TPA Arafah. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penampilan para santri TPA Arafah. Yang kelima, pemberian penghargaan kepada para santri TPA Arafah yang hatam juz amma dan juga tilawah juz 10, 20 dan 30 juz.
Yang keenam yaitu prosesi hataman. Yang ketujuh pesan dan kesan dari orang tua santri. Yang kedelapan persiapan tumpeng. Yang kesembilan pemotongan tumpeng. Ke-10 penutup yang dilanjutkan dengan pembagian LPS. Selanjutnya yaitu acara kedua, pembacaan tilawah dan juga sari tilawah yang akan dibawakan oleh anak-anak santri TPA, yaitu tilawahnya akan dibacakan Ananda, Davian dan Raska, dan sari tilawah Ananda Putri dan Nabila. Kepada Davian, Raska, Putri dan Nabila agar maju ke depan. Tilawahnya yaitu surah Al-A'la ya Bun. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fazakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan padang gembala, lalu menjadikannya kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Kami akan melampangkan bagimu jalan kemudahan dalam segala urusan. Maka sampaikanlah peringatan yang jika peringatan itu bermanfaat.
Orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran, sedangkan orang-orang yang celaka akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar. Selanjutnya, dia tidak akan mati dan tidak pula hidup di sana. Sungguh beruntung orang-orang menyucikan diri dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Adapun kamu yang mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya penjelasan ini terdapat dalam huruf lembaran-lembaran yang terdahulu, yaitu huruf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Anda Putri Nabila Dafian dan juga Raska. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan pembina Yayasan Jabal Ar-Rahmah, yaitu Ibu Profesor Dr. Siti Salmia Dahlan. Kepada Ibu kami persilahkan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena cuaca begitu cerah. Kita datang ke tempat ini, kita semua mendapatkan kesempatan, kesehatan, dan waktu untuk dapat menghadiri acara Putra Putri TPQ Jabal Ar-Rahmah. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak RW yang sudah menyediakan waktunya untuk datang menghadiri acara TPQ pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu-Ibu As-Sakinah dan rombongannya yang telah datang meramaikan acara TPQ pada hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu orang tua santri yang telah datang menghadiri acara pemberian LPS dan hataman tasyakuran santri-santri TPQ Arafah pada hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, ada hadis Nabi yang berkenaan dengan acara ini. Hadis Nabi berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Semua sudah hafal ini. Yang paling baik, jadi yang baik, ya kalau kita cari yang baik di antara kamu, kata Nabi, ialah orang yang belajar atau mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi TPQ itu adalah tempat yang baik karena di sini ada santri datang belajar Al-Quran dan ada bunda-bunda yang mulia yang menyediakan waktunya untuk mengajarkan Al-Quran. Itu orang mulia. Jadi bunda-bunda semua, mulai dari Bunda Dewi, Bunda Evi, semua dengan rombongannya adalah orang-orang yang mulia semua. Santri-santri itu adalah orang-orang mulia semua karena mau belajar Al-Quran. Nah, pertanyaannya, apakah ibu-ibu santri di rumah juga mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran atau tidak? Ya. Kalau tidak, berarti tidak termasuk dalam hadis Nabi khairukum. Untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan predikat khairukum dalam hadis Nabi ini, berarti ibu-ibu santri kalau pulang anaknya ditanya, tadi yang dibaca
supaya ikut lagi membacanya. Jadi jangan sampai anaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik, sudah khatam juz amma, tapi ibunya tidak khatam. Ya itu kan pertanyaan besar. Karena mau jadi orang baik, jadi ibunya baik, anak-anaknya baik, guru-gurunya sudah baik semua. Karena mau belajar Al-Quran dan mau membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam satu hari ibu tidak membaca Al-Quran walaupun satu halaman. Itu jangan sampai. Baca grup banyak-banyak tapi Al-Quran tidak dibuka. Ya, semua dibaca, grup dari sini habis semua dibacanya. Tapi Al-Quran tidak dibuka, itu namanya rugi. Karena membaca grup tidak ada pahalanya, sedangkan membuka Al-Quran kita mendapatkan pahala dari huruf ke huruf. Berapa pahalanya, Bu? Satu huruf berapa? Satu huruf baca Al-Quran 10 pahalanya. Ya. Jadi baca saja bismillah. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Berapa huruf? Ada 19. Bi, ba, sin, mim itu sudah 3. Bismi sudah 3, berarti sudah 30 di situ. Ya. Begitu seterusnya. Jadi orang yang baik adalah orang yang mau membaca Al-Quran. Kemudian ini saya mau titipkan kepada ibu-ibu, bunda-bunda TPA yang mulia, yang baik, ya. Karena ini adalah khatam Al-Quran baru juz amma ya. Khatam Al-Quran juz amma, alhamdulillah. Ya. Tadi sudah ada yang membaca Al-Muluk, ya. Sudah ada yang membaca surah A'la, itu semua sudah dihafal. Yang Al-Mulk berarti ada di surah 29. Sudah hafal juga kelihatannya tadi. Itu alhamdulillah. Saya mau titip pesan kepada bunda-bunda yang mulia, yang baik di guru-guru TPA. Jadi di sini tolong anak-anak kita yang khatam mulai dari, karena kita selalu dari belakang kalau membaca Al-Quran, belajar selalu dari belakang, mulai dari juz 30. Tolong mereka seperti ini bisa semuanya tahu apa artinya. Jadi bukan khatam tetapi tidak pernah baca terjemahnya. Oleh sebab itu ibu-ibu, semua keluarga Jabal Ar-Rahmah Alam Asri 3, terutama yang punya anak di TPQ ini, punya Al-Quran yang ada terjemahnya. Kalau tidak punya, mana Bu Yuli? Ya, kalau tidak punya, mana Bu Yuli? Ya, biasanya ada wakaf. Ya, nanti dikoordinir sama Bu Yuli. Kalau umpama di sini malah tidak ada yang punya Al-Quran terjemah, padahal keluar Bu Yuli itu sudah kemana-mana. Ya, tolong disampaikan pada Bu Yuli, karena kalau tidak dilapor sama Bu Yuli, ya tidak usahakan juga. Jadi lapor bahwa di TPQ Arafah kebanyakan anak-anak itu punya Al-Quran tidak punya terjemah, ya, supaya semua keluarga itu punya terjemah Al-Quran. Karena kalau membaca Al-Quran tidak punya terjemah, berarti ibu tidak tahu apa isi Al-Quran itu. Kalau sudah membaca, jadi ini saya titip pesan kepada bunda-bunda di TPQ, tolong semua anak-anak yang khatam mulai dari juz amma, berarti dia sudah khatam juga terjemahnya sampai nanti juz 30. Jadi semua sudah khatam. Jadi oleh sebab itu, kalau tidak punya Al-Quran ada terjemahnya, diusahakan lapor sama Bu Yuli. Ya, nanti dia yang usahakan. Ya, semuanya harus punya ya Bu. Jadi nanti ibu-ibu ditanya, ada Quran di rumah yang ada terjemahnya. Kalau ibu mengatakan tidak punya, ya kalau bisa beli ya beli, kalau tidak ya lapor. Makanya saya bilang lapor untuk supaya ada wakaf Al-Quran ya untuk TPQ yang ada terjemahnya, itu yang lebih bagus. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak RW yang saya hormati, ya kita di sini anak-anak kita sudah berusaha bagaimana, karena ini adalah tempat yang mulia. Ini kalau dulu kita mencari tempat guru mengaji, ya benar-benar hanya mengaji, tidak seperti ini. Memang sudah, kalau TPQ itu artinya sudah modern lah, ya. Jadi guru-gurunya sudah bisa berusaha memberikan praktek
praktek sholat yang baik, ya bagaimana anak-anak ini bisa belajar dengan baik, bacaan sholat. Alhamdulillah kalau keluar dari sini Al-Quran sudah selesai, bacaan sholatnya sudah bagus, cara melaksanakan sholat juga sudah bagus. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saya cuma titip pesan supaya anak-anak kita betul-betul khatam Al-Quran, khatam juga terjemahnya. Ibu-ibunya juga begitu, khatam Al-Quran, khatam juga terjemahnya. Karena mengapa orang Islam itu tidak peduli dengan agamanya? Karena dia tidak tahu apa isi Al-Quran itu. Kalau dia tahu apa isi Al-Quran, dia akan lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Al-Quran lengkap dengan terjemahnya. Serai inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bunda-bunda di TPA semua bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang khatam Al-Quran, bacaannya bagus. Saya dengar tadi sudah bagus bacaannya, tajwidnya sudah bagus, dan tinggal kita bimbing bagaimana terjemahnya. Mungkin ya saya ini lagi saya usul tadi yang ada adalah sekalian baca Al-Quran terus terjemah ya. Jadi tidak tahu yang mana sebenarnya punya terjemah itu. Alangkah baiknya kalau terjemah Al-Quran itu satu anak baca satu ayat, terus yang baca lagi terjemah berikutnya, sehingga kedengaran, oh ini tadi yang baca Sabbihisma rabbikal a'la artinya seperti ini. Barangkali sebaiknya seperti itu untuk acara berikutnya. Jadi acara terjemah tidak diborong ya, seperti sudah tahu ayat pertama terus ngomong lagi yang di sini ya, terus ayat kedua dari sana yang tadi temannya, ayat kedua terjemahnya lagi, sehingga betul-betul diketahui oh iya terjemahnya yang itu kalau ayat kedua, supaya kita lebih paham Al-Quran, lebih mencintai Al-Quran, dan lebih mencintai TPQ Arafah. Karena TPQ ini betul-betul menghasilkan anak-anak yang bisa sholat dengan baik ya, sholatnya bagus, bacaannya bagus, itu adalah alumni dari TPQ Arafah. Kita tepuk tangan kepada bunda-bunda TPQ Arafah yang telah mendidik anak-anak kita semua. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua mau mempelajari Al-Quran lengkap dengan terjemahnya, mentadabburi Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Siti Salmia atas sambutannya. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak RW kita, yaitu Bapak Nur Jamil SEMM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik suaranya mana? Daun salam, daun saga. Yang jawab salam masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, bagus, wajib untuk menjawab salam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, karunia dan inayah ridhonya, sehingga kita bisa berkumpul di sini sesuai dengan undangan kegiatan tasyakuran dan pemberian penghargaan Khatam Al-Quran dan Juzama TPQ Arafah. Yang saya hormati Ibu Prof. Profesor Dr. Hajah Siti Salmia MA. Yang saya hormati Ketua TPA beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua santri, dan yang saya cintai adik-adik semua.
kita tahu bahwa Taman Pendidikan Al-Quran ini adalah lembaga non-formal di bawah Yayasan Jabar Rahmah. Alhamdulillah sudah berjalan cukup lama sejak kami tinggal di sini dari tahun 2000 ya, sekitar tahun 2000-an sampai dengan saat ini. Dan kami sebagai Ketua RW dan pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Jabar Rahmah dan TPQ Arafah yang telah menyediakan tempat ini. Untuk kita tahu bahwa TPQ mempunyai ada tujuan utama, terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama adalah tujuan utama TPQ adalah membimbing anak-anak agar memahami dan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid. Yang tujuan yang kedua adalah memahami Al-Quran. Selain membaca, TPQ juga mengajarkan pemahaman dasar tentang isi Al-Quran, termasuk kisah-kisah Nabi dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah membentuk karakter. Ini yang tidak kalah penting, bahwa dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga akan terbentuk karakter yang pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kepribadian Islam. Yang tidak kalah penting yang berikutnya adalah ketika sudah membaca, memahami, dan membentuk karakter adalah menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sangat penting, bahwa ketika 3 atau sampai dengan yang keempat terakhir itu, ketika udah terbentuk karakter yang baik, karakter yang bertakwa, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari akan menanamkan nilai-nilai keislaman yang baik. Ini pun masih kurang ketika orang tua, kita sebagai orang tua tidak menjadi pendukung atau support kepada anak-anaknya agar menjadi pribadi yang Islami. Untuk itu tadi apa yang disampaikan Bu Prof sudah sangat lengkap sekali dan sangat banyak. Kami hanya menambahkan bahwa mari kita sama-sama dari TPQ Arafah sudah menyediakan tempat yang baik ini untuk membentuk karakter anak-anak secara Islami. Untuk itu kolaborasi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah. Bukan hanya di TPQ diajarkan tentang keislaman dan membaca Al-Quran, tetapi di rumah harus diulang kembali agar anak-anak itu menjadi pribadi yang Islami. Kita tahu bahwa untuk membaca Al-Quran itu harus selalu diulang dan diulang. Saya juga dulu mungkin waktu sebelum tinggal di sini, untuk membaca Al-Quran itu sangat susah untuk memahami dan mengerti tentang Al-Quran. Tetapi ketika di sini, bahwa kita tahu bahwa ketika membaca Al-Quran itu saya coba bahwa setiap ayat itu kita baca 5 sampai 10 kali. Biasanya dibaca 10 kali, dilihat, setelah itu baru ditutup 10 kali. Begitu seterusnya, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dan alhamdulillah setelah itu dilaksanakan akan terus teringat di pikiran kita, dan itu yang saya coba. Tetapi memang jangan sampai untuk memahami dan membaca Al-Quran itu hanya sekilas saja, tetapi harus terus menerus. Karena membaca Al-Quran, kalau ya namanya kita pasti ada selalu lupa kalau tidak terus diingat dan terus dibaca. Itu yang mengenai TPQ, bahwa mari ibu bapak semua sama-sama untuk membentuk karakter anak di RW 21 ini. Sekali lagi bahwa kami atas nama Ketua RW mengucapkan banyak terima kasih atas pembentukan karakter ini, karena ketika penduduk bumi atau penduduk RW 21 beriman dan bertakwa, insya Allah keberkahan akan meliputi kita semua. Mari kita sama-sama membentuk karakter yang mulia, karakter yang berakhlak mulia, bertakwa dan beriman, agar RW 21 semakin berkah serta lingkungan yang ada di sekitar sini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak RW yaitu Bapak Nur Jamil atas sambutannya. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan Kepala TPA Arafah yaitu Bunda Dewi Fiberti SSI APT. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pembina Yayasan Jabal Rahmah, Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Salmiah Ema. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Nur Jamil SEMM. Yang kami hormati Ibu Ketua As-Sakinah, Ibu Frida, dan yang kami hormati juga Ibu Ketua Forum Halaqah Al-Quran, Ibu Maryam, dan anggotanya Ibu Rita Sari. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat berkumpul di acara hari ini. Salawat dan salam kami aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama izinkan dulu kami menyampaikan beberapa informasi bahwa sejak akhir tahun kemarin 2024 Ibu Profesor telah mengamanahkan kepada kami untuk menjalankan TPQ Arafah yang sebelumnya dijalankan oleh Ibu Zubaidah dan sebelumnya oleh Ibu Inawati. Ibu Bapak, tadi pada acara pertama kita sudah mendengarkan tasmi Al-Quran yang disampaikan oleh santri Ken Alvaro. Salah satu dari program TPA ini adalah setelah anak-anak selesai khatam Al-Quran, sesuai dengan anjuran Ibu Prof, kita membuka program hafalan Al-Quran. Salah satunya untuk menjaga hafalan Al-Quran dari anak-anak santri yang telah diajarkan dari TK sampai kelas 6, dari surat An-Nas sampai An-Naba. Jadi untuk menjaga hafalannya, kita juga membuka program hafalan Al-Quran. Mudah-mudahan hafalan Al-Quran ini juga bisa menjadi bekal anak-anak untuk masuk ke sekolah lanjutan atau juga sampai ke perguruan tinggi. Ada yang mensyaratkan hafalan Al-Quran, gitu ya Bu ya. Terus selanjutnya ada informasi yang kedua, selain di TPQ Arafah, kita juga membuka program Halaqah Al-Quran sesuai dengan anjuran Bu Prof bagi anak-anak santri yang sudah tidak ikut TPA karena mungkin masuk ke SMP, pulangnya sore atau kendala lainnya. Itu programnya dijalankan setiap habis maghrib di masjid ya. Jadi program ini gratis, tidak ada bayaran apapun. Untuk yang berminat bisa menghubungi Ibu Maryam yang di sini sebagai koordinator Forum Halaqah Al-Quran atau dengan ibu-ibu lainnya seperti Ibu Zubaidah, Ibu Ina atau saya di masjid ya. Selanjutnya untuk orang tua juga alhamdulillah kita sejak memakai metode Baghdadi, guru-guru telah menjalankan pelatihan yang biasanya datang ke Institut Al-Quran. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada utusannya di RT 3. Jadi bagi ibu-ibu atau siapapun anak remajanya yang mau belajar Al-Quran juga bisa datang ke RT 3, ada rumah tahfiz Al-Quran, rumah tahsin dan tahfiz Al-Quran ya. Namanya RT Ki Ar-Rauf. Silakan datang ke sana. Sejak dari Desember kemarin sudah ada beberapa ibu-ibu dan anak remaja belajar ke sana. Dan untuk guru-guru juga kita setiap minggu ada 2-3 hari belajar di sana untuk menjaga ilmu yang kita harus sampaikan ke anak-anak. Gitu, demikian ya ibu-ibu ya. Selanjutnya kami mohon doa kepada ibu-ibu ya, terutama yang ada di sini. Mudah-mudahan kami guru-guru TPA dapat menjalankan pengajaran Al-Quran di TPQ Arafah kepada anak-anak santri yang ibu bapak titipkan kepada kami di sini. Mudah-mudahan komunikasi kita tetap berjalan antara wali santri dan guru-guru di sini, sehingga kami juga membuka usul dan saran atau ada mungkin apa yang boleh disampaikan tentang santri kepada kami ya. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih bagi yang hadir di sini, juga ibu-ibu rekan-rekan semua yang bisa sampai ke acara ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah meridhoi acara ini. Demikian sambutan dan perkenalan singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dewi Fiberti. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dewan Pendidikan yaitu Bunda Zubaidah SSI APT. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Aduh ya. Allahu Akbar. Ya, terima kasih anak-anak soleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemampuan untuk pada hari ini pada acara tasyakuran dan khataman anak-anak santri TPQ Arafah. Selanjutnya salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Salmiah sebagai pembina Yayasan Jabal Rahmah. Yang saya hormati Pak Nur Jamil sebagai Ketua RW 21 Alam Asri 3. Yang saya hormati Ibu Mariam selaku Koordinator FHQ dan Bu Rita juga Bu Frida sebagai perwakilan dari Majelis Taklim Sakinah. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya mau menyampaikan ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa saya diamanahin sebagai Dewan Pendidikan menggantikan Bunda Ina sebelumnya, amanah dari Bu Prof dan dari Yayasan. Saya mohon dukungan supportnya dari ibu-ibu semuanya untuk kami bisa istiqomah untuk menjalankan kegiatan-kegiatan baik di TPQ Arafah maupun di FHQ. FHQ ini sebenarnya belum lama ya Bun ya. Ini dibentuk sebelumnya sudah ada dan diperbaiki sama Bunda Ina, dan sekarang kami berusaha untuk mempertahankannya walaupun Masya Allah Bun, tantangannya sangat besar banget ya untuk mengajak para remaja untuk rajin ke masjid, itu luar biasa. Sampai hari ini kami masih mencari pola, masih mencari cara bagaimana supaya anak-anak kita ini yang dari TPQ Arafah yang sudah kelas 6 selesai dari TPQ SMP atau SMA bisa bergabung dengan kami. Mula-mulanya mungkin ada beberapa, tapi sampai sekarang ya turun lagi. Kami sangat membutuhkan support dari ibu-ibu semua. Karena anak-anak kita ini semua Bu, bukan anak-anak saya saja, bukan anak-anak, tapi anak-anak kita semua, generasi penerus kita. Sungguh tantangan di masa depan itu sangat besar sekali. Kalau bukan kita bekerja sama untuk untuk memberi pengertian kepada anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, untuk rajin ke masjid, Masya Allah, entah apa yang akan terjadi masa depannya. Ya, saya sangat mengharapkan ibu-ibu ini kan pada punya anak remaja juga ya. Ya, untuk anak-anak SD yang sudah selesai harta, yang sudah selesai TPQ, mungkin SMP-nya pulangnya sore. Nah, ibu-ibu bisa memberi pengertian kepada mereka bahwa di masjid kita ini dekat sekali di lingkungan kita sendiri ada namanya Forum Halaqah Quran FHQ untuk anak-anak kita yang tidak sempat di TPQ. Mungkin walaupun kelas 5 tapi dia nggak sempat di TPQ bisa datang ke Masjid Jabal Rahmah. Di situ ada beberapa, nanti ada kakak-kakak yang bisa membantu anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Ada juga beberapa bunda, ada seperti Bunda Ina, Bunda Evi, Bunda Maya, saya, insya Allah bersedia membantu anak-anak kita supaya tidak lepas dari Al-Quran. Harapan kami itu aja Bun, anak-anak kita ini tidak lepas dari masjid dan tidak lepas dari Al-Qurannya, supaya
masa depannya bisa terjaga, karena kita tahu betul ya ini akhir zaman yang banyak sekali godaannya gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya yang menjaga anak-anak kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, mengenai FHQ tadi, itu kami dari Yayasan Jabal Rahmah diamanahkan kepada kami Dewan Pendidikan bahwa FHQ ini bukan hanya buat remaja, tapi ibu-ibu yang mau belajar, monggo silakan datang ke Masjid Jabal Rahmah. Boleh ditanyakan kepada Bu Maryam atau Bu Frida atau Bunda Epi atau guru-guru TPQ, boleh ditanyakan. Guru-guru TPQ bersedia membantu kita sama-sama belajar. Waktunya bebas. Tapi kalau yang ada itu biasanya habis maghrib, insya Allah selalu ada. Tapi kalau misalnya ibu-ibu saya nggak bisa maghrib, boleh istilahnya diskusi sama ibu-ibu waktunya kapan gitu. Jadi ibu-ibu juga tetap bisa ngaji walaupun waktunya nggak mesti maghrib gitu. Dengan kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga atau sebagai karyawan atau apa, ayo kita luangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Kita bisa sama-sama membaca, bisa sama-sama membaca Qurannya, bisa sama-sama membaca terjemahannya, supaya kita paham seperti apa yang dikatakan tadi Ibu Prof, bahwa apa yang kita baca sebaiknya kita paham, kita tahu apa yang kita baca maksudnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat kepada anak-anak yang khatam Al-Quran. Selamat kepada anak-anak yang sudah hafal juz 30. Masya Allah, itu luar biasa ya. Terima kasih kepada semua guru-guru yang membimbing anak-anak sehingga bisa membaca, menghatamkan Al-Quran. Kalau bukan karena ketekunan guru-guru dan orang tua yang support anaknya ke masjid, belum tentu anak-anak bisa khatamnya. Karena menghatamkan itu mereka tuh sedikit demi sedikit. Kalau bukan orang tuanya nyuruh ke masjid, ya anaknya nggak ke masjid. Bahkan ada beberapa santri kita yang lebih rela bermain di luar di jam TPQ. Orang tuanya tidak menyarankan anaknya ke TPQ. Padahal waktu cuma 1,5 jam Bun, untuk mereka dekat dengan Al-Quran. Dengan sedikit demi sedikit membaca Al-Quran, selembar demi selembar, akhirnya mereka khatam. Mereka punya kepercayaan diri bahwa aku bisa membaca Al-Quran. Ya Allah, Masya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bunda Jubaidah. Selanjutnya yaitu acara penampilan-penampilan yang akan disampaikan anak-anak santriwan dan santriwati dari TPQ Arafah. Penampilan pertama yaitu gabungan dari kelas Abu Bakar, kelas Umar bin Khattab, dan kelas Utsman bin Affan. Mereka akan menampilkan dan membacakan surah Baitul Qur'ani, surah Al-Kautsar. Kepada anak-anakku kami persilahkan. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya kami a'tainaka, kami telah memberimu Al-Kautsar,
besar, nikmat yang banyak. Maka salatlah di Rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Inna sesungguhnya sani'aka orang-orang yang membencimu, huwa dialah al-abtar yang terputus dari rahmat Allah. Sadaqallahul adzim. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada santri-santri kita, bunda-bunda dan ayah. Ya, ya, dipersilakan kembali ke tempatnya lagi. Ayo, pintar. Penampilan yang kedua yaitu gabungan dari kelas Ali, Hamzah, dan Zaid yang akan menampilkan sifatul huruf. Kepada anak-anak silakan maju ke depan. Kinan. Arafah memberi salam. Satu, dua, tiga. Nafas lepas, sebaliknya sifat jahur tahan nafas. Sida ajida qatim bakat suara tahan, sebaliknya roh tidak ditahan. Marbaini ada di antara, misalnya nasta'inu juga na'budu, khusadang tingkis pangkal lidah ke atas, disebut istilah lawannya istifal. Lidah langit-langit itu bisa saja ditutup saja tazaikbah namanya. Semanikbain fitah lidah terbuka, terapkanlah insya Allah takkan lupa. Izlafiramin lebih ringan dan lancar, sebaliknya tuh sifat ismat namanya. 5 sifat berlawanan hafalkanlah, dalam bacaan sifat tuh praktikanlah, dalam bacaan sifat tuh praktikanlah. Alhamdulillah.
Halo. Halo. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan bunda-bunda, ayah kepada santri-santri TPA Arafah. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada hari ini, yaitu pemberian penghargaan kepada para santriwan dan santriwati TPA Arafah yang telah hatam 30 juz, yang juga sudah tilawah juz 30, ada juga yang sudah tilawah juz 10, juz 20 dan juz 30. Yang pertama, penyerahan piagam penghargaan kepada Hafiz juz 30. Ananda Ken Alvaro Risti, putra dari Bapak Aristiawan Putra dan Ibu Sri Suyanti. Yang kedua, Ananda Davian Saverio Alfaril Ramadan, putra dari Bapak Dadan Muhammad Ramdan dan Ibu Dini Mariani. Kami mohon kepada Bunda Jubaidah, yaitu Ketua Dewan Pendidikan, dan juga kepada Kepala TPA Bunda Dewi Furti untuk menyerahkan piagam penghargaan, selempang, dan juga hadiah. Kepada wali kelas Bunda Ina agar maju ke depan. Pemberian selempang akan diberikan Ananda, yaitu pemberian selempang akan diberikan kepada Ananda Ken Alvaro ya. Yang pertama, Ananda Ken Alvaro Risti, putra dari Bapak Aristiawan Putra dan Ibu Sri Suyanti. Yang kedua, Ananda Davian Saverio Alfaril Ramdan, putra dari Bapak Dadan Muhammad Ramdan dan Ibu Dini Mariani. Kepada kedua orang tua dari Ananda Ken Alvaro dan juga Davian agar maju ke depan untuk sesi foto bersama. Sekali lagi.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Ken Alvaro, Davian, Bunda, dan juga Bunda Jubaidah, Bunda Epi, dan Bunda Ina. Ya. Yang mau ngasih penghargaan dikasih boleh. Yang mau ngasih penghargaan dulu maju, baru akhirnya panggil satu-satu. Berikutnya yaitu penyerahan medali piagam kepada santriwan dan santriwati Hatam Juz Amma, kepada Bunda Jubaidah selaku wali kelas dan juga Dewan Pendidikan, dan juga wali kelas Bunda Maya dan Bunda I agar maju ke depan. Kami panggilkan satu, Ananda Kutbi Ukail Jayan agar maju ke depan. Kami panggilkan satu, Ananda Kutbi Ukail Jayan, putra dari Bapak Dedi Suryaman dan Ibu Rati. Yang kedua, Ananda Kaila Mahira Baihaki, putra dari Bapak Ahmad Baihaki dan Ibu Yulita Sahputri, maksud kami putri. Astagfirullah. Kami mohon kepada Bunda Jubaidah, Bunda Maya, dan Bunda I agar maju ke depan untuk menyerahkan medali piagam kepada santriwan dan santriwati Hatam Juz Amma. Kepada wali kelasnya yaitu Bunda Maya dan Bunda I agar maju ke depan. Bunda I. Ya, kami ulangi. Ananda Kaila Mahira Baihaki, putri dari Bapak Ahmad Baihaki dan Ibu Yulita Syahputri. Yang ketiga, Ananda Muhammad Rizki Ubaidillah, putra dari Bapak Ubaidillah Surya dan Ibu Hana Puspitasari. Tidak hadir. Yang keempat, Ananda Hanif Salman Al-Ghifari, putra dari Bapak Andi dan Ibu Oktaviana Amelia Susanti. Yang kelima, Ananda Alesya Zahira Prayitno, putri dari Bapak Agung Prayitno dan Ibu Yusnita. Kepada kedua orang tua dari santriwan dan santriwati agar maju ke depan untuk sesi foto bersama. Untuk anaknya atau santri atau santriwan yang tidak datang, apakah ada perwakilan dari orang tua?
Selanjutnya, penghargaan dan juga piagam dan hadiah yang akan diberikan kepada santriwan dan santriwati juz 10. 10 juz. Yaitu Ananda Adiasta Rizki, putra dari Bapak Jaspir Rahman dan Ibu Maria Ulfa. Yang kedua, Ananda Jasmin Ataya Pakpahan, putri dari Bapak Bruno Juri Pakpahan dan Ibu Fitria Sorani Mirja. Yang ketiga, Ananda Najid Yurisa Faras, putra dari Bapak Rianto dan Ibu Wahyuni Ulfa. Selanjutnya, Ananda Windy Fadia, putri dari Bapak Usman Gani dan Ibu Sugianti. Selanjutnya, Ananda Adriansa Pratama, putra dari Bapak Uci Sanusi dan Ibu Ai Mapika Sari. Selanjutnya, Ananda Raska Abiasta Putra, putra dari Bapak Ishak dan Ibu Riana Nurmela Sari. Kepada Kepala TPA yaitu Bunda Evi dan juga wali kelas Bunda Ina dan Bunda Maya agar maju ke depan untuk memberikan piagam penghargaan dan juga hadiah. Ya. Kami panggilkan kembali pertama Ananda Adiasta Rizki, putra dari Bapak Jaspir Rahman dan Ibu Maria Ulfa. Maju. Yang kedua, Ananda Jasmin Ataya Pakpahan, putri dari Bapak Bruno Juri Pakpahan dan Ibu Fitria Sorani Mirza. Ketiga, Ananda Najid Yuri Safaras, putra dari Bapak Rianto dan Ibu Wahyuni Ulfa. Yang keempat, Ananda Windy Fadia, putri dari Bapak Usman Gani dan Ibu Sugianti. Kelima, Ananda Adriansa Pratama, putra dari Bapak Uci Sanusi dan Ibu Ai Mafika. Yang keenam, Ananda Raska Abista Putra, putra dari Bapak Ishak dan Ibu Riana Nurmela Sari. Kepada kedua orang tua dari santriwan dan santriwati agar maju ke depan untuk sesi foto bersama.
Terima kasih kepada bunda-bunda dan juga Bunda Ina, Bunda Evi. Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada santriwan dan santriwati yang telah tilawah 20 juz. Kepada Bunda Wali Kelas Bunda Inawati, Bunda Jubaidah agar maju ke depan, dan juga kepada Kepala TPA Bunda Evi untuk menyerahkan penghargaan kepada santriwan dan santriwati. Kepada Ananda Nafisa Ramadhani, putri dari Bapak Bahrudin dan Ibu Winarni agar maju ke depan. Kepada orang tua santri agar maju ke depan untuk sesi foto bersama. Ada orang tua dari Nafisa Ramadhani? Selanjutnya yaitu acara puncak, ialah acara prosesi hataman Al-Quran 30 juz. Kepada anak santriwan dan santriwati, kami persilahkan maju ke depan. Kepada Ananda Dafarel Gauzan Safasean Ramadan, putra dari Bapak Dadan Muhammad Ramadan dan Ibu Dini Mariani. Kedua, Ananda Najenda Zipa Lutfiana, putri dari Bapak Haryono dan Ibu Komsiana. Ketiga, Ananda Muhammad Rainan Hapri Ramadan, putra dari Bapak Puryanto dan Ibu Suryani. Kepada teman-temannya Ananda dari Dafarel, Zipa dan Rainan agar maju ke depan.
beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi zidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dawarahman, Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma nasina, sukna tilawatahu ala alaihi wa abdofan naha, waj'al bulana hujjata ya rabbal alamin. Aziz. Berdiri. Doa dulu ya, doa. Kita berdoa ya. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma rzuqna bikulli harfi minal qur'ani halawah wa bikulli juz'in minal qur'ani jazaa. Allahumma rzuqna bil alifi alfah alqah wa bil babi barakah wa bil ta'i taubah wa bis-sa'i thawaba wa bil jimi jamala wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khairan wa bid dali dalilan wa bil dhali zakaan wa bil ra'i rahmah wa biz zai zakutan wa bis sini sa'adah wa bis shini shifa wa bis sadi sidqan wa bis dadi diyaan wa bit ta'i tarawah wa bil dha'i dhafaran wa bil aini ilman
وبالغين غني وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرمة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواء وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآية وذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا. Maha benar Allah yang maha tinggi dan maha agung, dan maha benar utusan Allah Nabi yang mulia. Kami termasuk orang-orang yang bersaksi dan bersyukur atas kemahabenaran Allah dan utusannya. Segala puji milik Allah, penguasa semesta alam. Wahai Tuhan kami, terimalah bacaan Al-Quran dari kami, karena sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Berilah kami rezeki berupa manisnya hidup dengan setiap huruf dari Al-Quran, dan balasan yang indah dari setiap juz Al-Quran. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kelembutan dengan huruf alif, berkah hidup dengan huruf ba, taubat dengan huruf ta, pahala dengan huruf sa, keindahan dengan huruf jim, kebijaksanaan dengan huruf ha, kebaikan dengan huruf kha, petunjuk dengan huruf dal, kecerdasan dengan huruf zal, kasih sayang dengan huruf ro, kesucian jiwa dengan huruf zai, kebahagiaan dengan huruf shin, kesembuhan dengan huruf shin, kejujuran dengan huruf sod, cahaya hidup dengan huruf dot, kesantunan dengan huruf po, prestasi dengan huruf wo, ilmu pengetahuan dengan huruf ain, kekayaan dengan huruf ghain, kemakmuran dengan huruf fa, kedekatan dengan Allah dengan huruf qaf, kemuliaan dengan huruf kaf, keramahan dengan huruf lam, peringatan dengan huruf mim, bias cahaya dengan huruf nun, koneksi hubungan baik dengan huruf waw, petunjuk dengan huruf ha, dan keyakinan dengan huruf ya. Ya Allah, berikan kami manfaat Al-Quran yang agung. Angkatlah derajat kami dengan ayat-ayat dan zikir yang kokoh, dan terimalah bacaan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kami panggil kepada semua para dewan guru TPA agar naik ke atas, agar naik ke depan untuk mengucapkan selamat kepada para santriwan dan santriwati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya udah. Kami mohon kepada Ibu Profesor Dr. Siti Salmia Dahlan dan Bapak Ketua RW yaitu Bapak Nur Jamil SEMM untuk maju ke depan untuk menyerahkan penghargaan kepada santriwan dan santriwati.
kepada Bunda Jubaidah selaku Ketua Dewan Pendidikan, Kepala TPA Bunda Epi, dan Wali Kelas Bunda Inawati. Dan juga Bunda Jubaidah untuk maju ke depan untuk memberikan penghargaan kepada para santriwan dan santriwati. Selanjutnya kami panggilkan Ananda Dafarel Gauzan Safasean Ramdan, putra dari Bapak Dadan Muhammad Ramdan dan Ibu Dini Mariani. Yang kedua, Ananda Nazenda Ziva Lutfiana, putri dari Bapak Haryono dan Ibu Khomsiana. Yang ketiga, Ananda Muhammad Rainan Hapri Ramadan, putra dari Bapak Purwanto Puryanto dan Ibu Suryani. Kepada Ibu Profesor dan Bapak Nur Jamil agar belum meninggalkan karena mau sesi foto bersama, dan juga kepada kedua orang tua dari para santriwan dan santriwati agar maju untuk foto bersama. Juga kepada bunda-bunda TPA agar maju ke depan. Bunda Wulan, Bunda Nia, Bunda Una agar maju ke depan semua, yuk. Ya. Bunda Eli, Bunda Nia, Bunda Nia maju. Bunda Eli, Bunda Nia. Bunda Eli, Bunda Nia untuk maju ke depan. Terima kasih kepada Ibu Prof dan juga Bapak Ketua RW. Kami persilahkan untuk Iya, sekali-sekali disalurkan ke
sini sekali-sekali. Oke, ya. Terus ya Bun, ikutnya. Bun, makasih ya. Kasih Bunda. Abis ini langsung itu ya. Terima kasih banyak sama-sama. Tumpengnya ya. Selanjutnya yaitu pesan dan pesan yang akan disampaikan Ibu Khomsiana selaku perwakilan dari Ananda Zifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak saya Zifa sudah dari TPK ini, dari TK sampai SD kelas 6 di tahun ini, alhamdulillah bisa khatam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan Zifa bisa melanjutkan menghafal Al-Quran. Mohon doanya ya bunda-bunda, bapak-bapak. Terima kasih, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Khomsiana atas kesan dan pesannya. Selanjutnya yaitu persiapan tumpeng dan juga prosesi potong tumpeng. Kepada wali bunda-bunda, kepada Ibu Profesor Dr. Siti Salmiah untuk memotong tumpeng pertama, Bu. Kami persilahkan, Bu. Kepada Ibu Khomsiana untuk maju ke depan. Ibu Yana. Kepada Ibunda Dafarel, Ibunda Zipa dan Ibunda Rainan untuk maju ke depan. Ya, istrinya Pak Yono. Yang perempuan, Bu. Yang ini kan? Kemarin haji. Kami persilahkan kepada Ibu Yana untuk memotong tumpeng. Boleh bertiga, Bun? Potongan pertama Ibu Yana, potongan kedua mamanya Dafarel, potongan ketiga dari Mama Rainan. Kepada Ibunda Dafarel nanti diserahkan potongan tumpengnya kepada Bunda Evi.
Dan potongan ketiga yaitu Bunda Rainan akan diberikan kepada Pak RW, Bapak Ketua RW, yaitu Bapak Nur Jamil. Terima kasih kepada bunda-bunda. Acara terakhir yaitu penutupan. Saya Bunda Yuli selaku MC mengucapkan alhamdulillah, dan marilah bersama-sama kita tutup acara tasyakur dan pemberian penghargaan hatam Al-Quran dan Juz Amma dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Bunda Yuli selaku MC mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembagian LPS ya Bun. Nanti dilihat ke mejanya di mana ada wali muridnya. Wali kelasnya maksudnya. Wali kelasnya masing-masing nanti ada mejanya sendiri-sendiri Bun. Dan kepada bunda-bunda yang mau memotong tumpeng silakan Bun. Bu Frida, Bu Iyam, Bu Rita, silakan dicobain tumpengnya. Bunda-bunda silakan dicobain.